Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para follower TikTok dan juga YouTubers ya yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam pengajian singkat kita, yang mana insya Allah dalam pengajian singkat ini kita akan mengambil faedah daripada hikmah demi hikmah di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Semoga saja kita bisa mengambil berkah, mengambil manfaat, mengambil faedah daripada kitab yang kita baca. Pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan daripada hikmah yang kedua, mungkin penjelasan pelengkap ya dari video sebelumnya, di mana di dalam kitab hikmah yang kedua ini dikatakan iradatu tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajrid ya in khitatun minal himmati aliyah. Nah, jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bahwa makam itu ada dua. Makam orang di dalam mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama adalah makam asbab dan yang kedua adalah makam tajrid. Makam asbab itu seseorang yang mendapatkan rezeki itu melalui sabab musabab, melalui hukum kausalitas. Sebab ia bekerja, dia mendapatkan rezeki. Sebab dia pergi ke ladang, pergi ke sawah, pergi mengajar, dia dapat rezeki. Adapun yang kedua ada yang disebut dengan makam tajrid. Makam tajrid adalah seseorang yang mendapatkan rezeki dalam proses dia menghasilkan rezeki tidak perlu tunduk kepada sabab musabab ya. Nah, tidak tunduk kepada sabab musabab, melainkan dia tidak berikhtiar secara lahiriah, tetapi dia bisa tenang, dia bisa nyaman, tidak mengganggu prosesnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita sudah ditempatkan Allah pada makam asbab, ya, bahwa kita berada pada makam asbab, maka sungguh-sungguhlah kita pada makam asbab tersebut. Jangan sekali-kali kita menghendaki atau melirik kepada makam tajrid. Ya, kalau ada orang sudah diletakkan di asbab, dia mendapatkan rezeki itu dengan cara bekerja, dengan cara ke sawah ya, yang dagang-dagang, yang jualan-jualan, itu kan proses dia mencari rezeki itu dengan seperti itu. Jangan sekali-kali orang yang sudah Allah letakkan pada asbab, di makam asbab, kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, kemudian dia sudah bisa melakukan ibadah secara istiqomah, hatinya tentram, semua kebutuhan hidupnya itu terpenuhi, maka jangan sekali-kali berpindah kepada makam tajrid. Kalau itu terjadi, maka itu minasyahwatil khafiyah, itu adalah merupakan syahwat yang tersembunyi. Jadi bukan mencari keridhaan Allah, tetapi malah di situ letaknya syahwat tersembunyi, minasyahwatil khafiyah. Tetapi ketika orang sudah berada pada makam tajrid, juga jangan melirik ke asbab. Ketika kamu beribadah dan rezekimu sudah Allah cukupkan, ya, kamu sudah merasa nyaman ibadah, tenang, istiqamah. Nah, qul amana billahi summa istaqamu, katakan bahwa saya ini beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dalam keimanan tersebut, maka janganlah ketika orang itu sudah diletakkan Allah pada makam tajrid, kemudian melirik-lirik kepada makam asbab. Melihat orang berusaha, waduh, enak itu, teman itu usaha, coba kalau saya usaha juga, mungkin kehidupan saya itu bisa lebih baik. Padahal dengan tajrid saja kebutuhanmu itu sudah terpenuhi ya. Maka jangan seperti itu. Kalau seperti itu, maka termasuk dengan minal himmatil aliyah, adalah merupakan penurunan semangat dari tingkat yang tinggi. Nah, ini dalam kalam ilmu daripada Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat ciri-ciri orang yang diletakkan Allah pada makam asbab itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya, satu hal yang harus kita jadi patokan, yaitu apabila dia meninggalkan sebab, padahal ia ditempatkan di makam ini, maksudnya pada makam asbab, ia akan gelisah, ya, bahkan jatuh kepada kelalaian.
Nah, begitu seperti itu terjadi pada diri kita, maka kita berada memang betul-betul ditempatkan Allah di makam asbab. Maka hendaklah kita menepati makam itu gitu loh. Jadi misalkan kita ini sudah bekerja, ya. Kita dalam proses mencari rezeki Allah tetapkan pada makam asbab. Dengan bekerja, sebab bekerja kita mendapatkan uang, mendapatkan rezeki yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita. Berarti sudah Allah tetapkan kita pada makam asbab. Lalu kita mencoba meninggalkan asbab. Misalkan kita resign, ya kita berhenti daripada tempat kerja kita. Setelah itu terjadi, maka justru yang pertama kita gelisah. Yang asal dulu tenang, sekarang jadi gelisah. Waduh, uang tidak ada lagi nih, rezeki sudah tidak senyaman dulu lagi. Kemudian kita gelisah terkait dengan bagaimana cara kita memenuhi daripada kebutuhan hidup kita sehari-hari. Hati kita tidak tenang, bahkan kita jatuh kepada kelalaian. Nah, maka ini berarti memang Allah menghendaki kita berada pada makam asbab. Ya, jangan coba-coba lari ya atau merubah makom daripada makam asbab kepada makam tajrid. Nanti termasuk kepada min syahwatil khafiyah. Begitu pula lah ciri-ciri orang yang sudah ditempatkan Allah pada makam tajrid. Ketika dia pada makam tajrid itu, dia sudah nyaman, istiqamah dalam beribadah. Kemudian terkait dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sudah tercukupi di makam tajrid. Makan, minum, ya, sandang, pangan, papan tercukupi. Kemudian beribadah dengan tenang, istiqamah dalam kebaikan dengan tenang. Tiba-tiba ketika kita ingin ya bergeser daripada makam tajrid kepada makam asbab, dengan kita masuk kepada makam asbab menyebabkan kita ini lalai dalam beribadah. Kemudian menyebabkan kita ini sibuk ya mengejar dunia. Ya, bahkan dulu kita punya amaliyah yang istiqamah rutin, kemudian menjadi tidak rutin lagi. Maka itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin ya meletakkan kita pada makam tajrid. Oleh karena itu, antara makam asbab dan makam tajrid bukan persoalan tinggi-tinggian. Mana yang lebih tinggi antara makam asbab dan makam tajrid. Tetapi bagaimana masing-masing di antara kalian berada pada masing-masing makam ini, berlomba-lomba di masing-masing makam ini untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak poinnya, disinilah letak titik yang harus kita fahami bersama. Nah, kemudian ada memang para ulama mensyarahkan bahwa makam tajrid itu lebih tinggi daripada makam asbab. Itu dilihat dari aspek tawakal. Ya, bahwa secara hakikat usaha itu tidak mendatangkan rezeki. Hakikatnya Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma min dabati fil ardi illa ma 'alallahu rizquha. Tidaklah satu binatang melata pun di bumi, dabbah itu binatang melata di bumi, illa ma 'alallahu rizquha, kecuali rezekinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semacam unsur tawakal yang lebih ya ketika mana orang itu berada di makam tajrid, itu sekaligus membuktikan ketauhidan bahwa rezeki itu memang Allah yang ngatur. Buktinya ada orang yang tidak berusaha tetap dapat rezeki. Nah, kemudian di sisi lain yang asbab itu dia juga muamalatul bil sabab, dia berinteraksi kepada sebab karena Allah Ta'ala itu pun juga memerintahkan kepada kita untuk mencari karunia Allah. Maka ketika mana dia keluar daripada rumah, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia Allah, untuk menghidupi anak dan istrinya, dan semata-mata dia niatkan untuk ibadah, maka itu pun juga mendapat pahala. Ya, jadi itulah ya terkait dengan penjelasan makam asbab dan tajrid. Di sini ada beberapa ayat-ayat ya, saya kira tidak perlu saya jelaskan. Yang terpenting adalah kita bisa memahami ya daripada masing-masing hikmah itu, dan bagaimana kemudian kita menerapkan masing-masing hikmah di dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Wallahu a'lam bisawab. Kita akan masuk kepada hikmah yang ketiga insyaallah pada video selanjutnya, yaitu sawabiqul himam la takhriful aswarul aqdar. Subhanakallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.